Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Om Tri. Jadi di channel ini gue bakalan ngebahasin hal-hal yang bikin kalian tuh pasti kepo. Nah, kalian mengklik video ini pasti karena kalian kepo dengan judul dengan di thumbnail di video ini. Oke, di sini gue akan ngebahas hal yang lagi viral atau hal yang lagi trending di Twitter dengan di Instagram saat ini mengenai predator fetis kain jerik berkedok riset dari mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Jadi ini di Twitter lagi rame ya teman-teman, di Twitter sekarang tuh lagi rame tentang hal ini. Jadi di sini gue bakal ngejelasin kronologinya secara detail, secara singkat untuk teman-teman. Oke, sebelum gue berlanjut masuk ke jalan ceritanya, gue minta teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya ya, biar gue tambah semangat ngebangun channel ini dan makin rajin upload di channel ini. Oke, jadi ini adalah buku tabir surya gue. Jadi disinilah tempat gue ngerangkum cerita itu dan gue bakal kan ngeceritain ke kalian gitu, biar kalian gak usah repot-repot buka Instagram, gak usah repot-repot baca ulang gitu, itu capek. Oke, gue bakalan masuk ke ceritanya. Ini adalah gue mau kenalin dulu. Di sini ada 3 karakter teman-teman yang bakalan masuk ke dalam cerita ini. Ada 3 karakter, dimana karakter yang pertama itu yang ngeceritain ini di Twitter yang sampai viral dia, itu gua namain di sini adalah si doi. Terus si pelakunya di sini karakternya gua nggak akan sebut nama aslinya, tapi gua bakalan sebut nama sebutannya aja. Gue sebut si Gogi. Dan tambahan karakter figuran atau karakter tambahan temennya si doi, si karakter ini utama ini, yaitu gua sebutin si Dai. Jadi 3 karakter, doi, Dai, dan Gogi. Nah, Gogi itu si pelakunya gitu. Oke, gue mau cerita dulu pertama. Jadi si doi atau atau si pemeran utama ini, si doi ini adalah salah satu mahasiswa baru dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. BTW teman-teman, si doi dengan si Gogi ini beda universitas, beda perguruan tinggi gitu. Si pelaku tuh kalau nggak salah di mana gitu, gue nggak mau sebutin takutnya nanti kalian salah paham. Jadi ketika si doi itu lagi mainin HP, dia tiba-tiba tuh dapat notifikasi follow dengan DM. Jadi di notifikasi itu si Gogi ternyata nge-follow dia dan nge-DM dia untuk minta di follow back. Akhirnya si doi pun karena mungkin merasa wah, sama-sama nih, maksudnya sama-sama kayak mahasiswa, sama-sama di perantauan di Surabaya gitu. Akhirnya si doi pun ngefollow balik si Gogi, si pelaku itu. Pada hari Jumat kemarin, si Gogi itu nge-DM si doi. Terus dia ngaku dia tuh adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Cuman maksudnya beda universitas dengan beda sekolah dengan si doi, dengan si Gogi itu beda sekolah gitu, beda universitas. Dan yang berujung ke minta nomor WhatsApp si doi. What the hell? Dari sini saja kita sudah tebak ya, kenapa orang ngefollow terus minta di follow back, terus minta nomor WA gitu. Ini laki-laki loh si doi ini teman-teman, ini laki-laki. Bahkan teori-teori yang ada di Twitter pun gue sempet baca kalau ternyata si Gogi itu mengalami kelainan seksual gitu. Ternyata dia tuh adalah biseksual. Gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Itu hanya sebuah teori teman-teman. Gue nggak harap kalian juga harus yakin harus itu. Gue nggak harap ya teman-teman. Itu namanya hanya sebuah teori. Jadi ya nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, tadi kan si Gogi minta nomornya si doi. Nah, si doi itu karena mungkin dia bilang sama-sama mahasiswa, sama-sama di perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Akhirnya si doi pun dengan berpikiran positif, si doi pun memberikan nomor WhatsApp-nya ke si Gogi, si pelaku itu. Lalu setelah diberikan nomor WhatsApp si doi, si Gogi pun langsung nge-WhatsApp si doi. Nah, di WhatsApp itu si Gogi atau si pelaku itu menjelaskan maksudnya dia meminta nomor WA itu untuk apa. Dan ternyata si Gogi itu meminta nomor WA-nya untuk bersedia membantu si Gogi dalam menyelesaikan riset penelitian atau kayak skripsi gitu. Di WA ini
karena si Gogi tuh bersikeras dengan bersikuku terus memohon sama si Gogi, bilang ayo Gogi minta tolong mas, minta tolong, karena kebetulan di sini si Gogi atau si pelaku ini lebih senior daripada si doi atau si pemeran utama itu. Dan karena mungkin si doi itu capek ya mungkin ya, karena sering dicat terus ayolah tolonglah bantu mas, bantu mas. Akhirnya si doi pun atau si pemeran utama pun bersedia untuk membantu risetnya. Nah karena dipikir-pikir risetnya itu harus memerlukan seorang teman, makanya si doi pun mengusulkan temannya untuk ikut bantu juga di dalam risetnya si Gogi atau di dalam penelitian skripsinya si Gogi. Dan si Gogi pun malah senang dan malah langsung menyetujuinya dan meminta nomor WA temannya si doi. Dan di sini masuklah karakter ketiga kita atau temannya si doi, yang di sini gue bakalan sebut adalah si Dai. Jadi Dai, doi, Gogi ya, kalian nanti bingung ya, tapi nanti gue bakalan tambah akhiran gitu di akhirnya. Kayak tadi si Gogi adalah si pelaku, si doi adalah pemeran utamanya gitu. Nah ini kembali lagi karena si doi ini atau si pemeran utama ini selalu berpikiran positif, atau mungkin ya namanya orang mahasiswa kan, mungkin sesama mahasiswa harus saling ngebantu gitu, kayak solidaritas gitu. Akhirnya bersedia mau, walaupun dia sempat curiga gitu sama si Gogi. Sempat curiga karena si Gogi tuh bilang dia tuh nggak boleh nge-share penelitian yang dia bilang ke si doi dengan si Dai ke grup-grup yang dimiliki sama si doi. Takutnya itu ada kayak kesalahpahaman gitu atau penyalahgunaan apalah kayak gitu, pokoknya lah alasannya. Dan setelah dipikir-pikir si doi pun bilang benar juga kayak gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Singkat cerita, tiba di mana hari di mana tuh si Gogi si pelaku dan si Dodi si pemeran utama pergi ke rumah si Dai, teman dari pemeran utama, untuk menjelaskan teknis risetnya atau teknis penelitiannya gitu. Jadi secara teknis dia minta tolong pada si doi dan si Dai untuk dibungkus kayak kafan gitu, tapi dilakban dulu, dilakban badan gini, terus dibungkus pakai kain jarit. Ya mungkin sekedar kayak meeting gitu kan, pertemuannya untuk menjelaskan gimana sih nanti penelitiannya tuh harus gimana gitu. Nah setelah selesai malamnya, si doi pun dapat chat. Si doi itu si pemeran utama dapat chat dari si Gogi atau si pelaku menanyakan tentang kesannya si pemeran utama itu terhadap si pelaku. Dan si pemeran utama dengan jujurnya dan santainya ngejawab. Ya mungkin dikira masnya itu tegas gitu atau apa gitu, terus sopan, jujur ya kayak gitulah, basa-basi lah kayak gitulah, kalian tahu lah. Setelah chatnya si Gogi pun bilang terhadap si Gogi, kenapa Gogi dari kemarin tuh pakai iku? Ada kata iku di situ teman-teman. Gue sempet bingung iku itu apa. Nah setelah gue cari di internet, ternyata gue dapat iku adalah indikator apalah gitu, pokoknya nanti gue tampilin nih di layar nih, kalian baca sekarang nih. Ya mungkin itu adalah pengertiannya iku, karena kebetulan di sini kan ngebahasnya kan tentang penelitian ya, mungkin masuk lah. Kalaupun memang iku itu pengertian yang lain, gue nggak tahu kayak gitu. Si Gigo ini marah kepada si Gigo atau si Gogi atau si pelaku ini marah terhadap si doi atau si pemeran utama, karena si pemeran utama tuh selalu memakai atau selalu pakai iku. Tadi gue bilang iku tuh apa? Gue juga bingung. Kita mungkin gue sebut saja itu sebagai indikator, karena di sini adalah penelitian kan, namanya skripsi pasti ada indikatornya kayak gitu. Dan si Gogi ini marah karena si Gogi ini mengidap penyakit vertigo. Jadi vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya itu merasa pusing. Masuk akal kan, namanya penelitian itu harus ada indikator atau indikator itu apa, kayak alat untuk mengukur gitu, alat untuk mengukur
Sedangkan si Gigo ini atau si pelaku ini beralasan kalau dia punya penyakit vertigo, dimana kalau dia terlalu banyak berpikir dia akan pusing gitu. Walaupun hal-hal yang dipikirkan tuh kadang sepele, kayak IQ adalah indikator tadi gue bilang, atau alat pengukur. Chattingan malam selesai, paginya si Doi dicat sama si Gogi untuk bersedia membantu risetnya. Kok dari tadi bang lu bilang bersedia ya, karena memang di sini statusnya si Doi belum mengiyakan untuk ngebantunya, belum kayak misalkan oke, deal belum kayak gitu, baru bilang mau bantu saya, baru begitu doang, belum deal belum kayak gitu, maksudnya belum ada komitmen gitu. Karena mungkin si Doi pun merasa kayak kasihan karena ngakunya si Gogi tuh mahasiswa akhir dan sudah mau di DO. Nah di sini karena si Doi itu merasa kasihan dan akhirnya si Doi pun berkomitmen akan membantu si Gogi dalam penelitiannya dengan syarat. Si Doi bilang dengan syarat asalkan tidak terjadi apa-apa, dan si Gogi pun bilang oke, iya, karena gak bakalan terjadi apa-apa gitu. Nah pas jam 9:55 dimulai sudah risetnya. Jadi pagi ya, jam 9:55 ya, kurang lebihnya jam 10 kurang 5 menit. Di pertengahan riset si Doi itu sempet kayak mau berhenti gitu, karena teman-teman kalau di sini gua baca ceritanya, ternyata risetnya tuh jadi si Doi dengan si Dai itu bergantian untuk dibungkus dengan lakban lalu didobel dengan kain jerik. Itu nanti ganti-gantian, terus harus difoto dengan divideokan selama waktu 3 jam teman-teman. Si Doi itu bahkan sampai dari jam 9:55 dia sampai jam 13 lewat berapa gitu, jam 1 sampai jam 1 siang gitu, 3 jam lah kurang lebih. Si Doi pun kayak merasa kesal gitu. Lalu di sini si Gogi atau si pelaku itu ngechat si Doi. Dari sini gue tangkap ternyata risetnya itu dilakukan oleh si Gogi. Si Goginya tuh tidak bersama-sama dengan si Doi dengan si Dai gitu. Ini dari gue tangkap ini. Setelah gilirannya si Doi itu dibungkus selama 3 jam yang tadi gue bilang, pemeran utama itu dibungkus selama 3 jam. Si pemeran utama tuh sempat kayak mau berhenti gitu, karena bayangkan ya temen-temennya dibungkus pakai lakban ya, terus didobel dengan kain jerik, luar biasa ya. 3 jam itu nggak makan, nggak minum, nggak bernapas, susah bernapas pun. Tapi akhirnya si Doi lagi. Tapi akhirnya si Gogi pun menelpon mereka berdua, si pemeran utama dengan temannya menelpon untuk meyakinkan lagi, bilang kamu kan sudah janji tadi, sudah deal untuk ngebantu saya di dalam penelitian ini. Si Doi pun atau si pemeran utama pun kayak ya kita lanjut aja lah, karena ini udah setengah jalan gitu. Nah tibalah saatnya, setelah beristirahat sebentar, tibalah saatnya dimana pukul 2 siang itu giliran temannya si Dai untuk dibungkus. Bahkan lebih ekstrim lagi teman-teman, dibungkus mulut dengan matanya pakai lakban, lalu dipakai kain jarit, lalu minta difotokan dengan divideokan. Nah itu si Doi atau si pemeran utama sampai ngefoto itu sampai berulang-ulang kali, sampai bisa dihitung tuh ada 8 kali kesalahan ngefoto dengan ngevideoin, sampai harus diulang-ulang terus sampai si pemeran utama ini atau si Doi itu melihat mukanya si temannya si Dai. Dia pun kayak merasa iba, kayak merasa kasihan, anjir ini teman gua anjir udah kayak ngos-ngosan, udah nggak bisa nafas, udah kayak kehausan gitu. Nah di tengah kesal si Doi itu di chat sama si Gogi dan ngirimkan tadi fotonya si Doi waktu di lakban, terus dia bilang, "Dek siapa nih ganteng?" Anjir gitu. Itu gua kayak jijik gitu anjir. Sampai si Doi pun merasa udah kayak ini udah ada yang nggak benar ini. Si Doi pun di sini atau si pemeran utama sini makin marah karena ngelihat temennya sudah kayak ngos-ngosan. Ditambah lagi si Gogi tuh ngirim foto terus bilang dia siapa nih, semakin curiga dan semakin marah. Akhirnya si Doi, si pemeran utama dengan si Gogi tuh
beradu mulut atau di chat gitulah sambil ngechat, weh gue stop ya, gue nggak mau lagi bla 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 kayak gitu. Nah dari sini gue tangkap sedikit opini kalau ternyata si siapa nih, si Gogi ini atau si pelaku ini bukan hanya kayak kelainan seksual gitu, tapi kayak psikopat anjir. Bayangkan tolong, gue sampai kayak ngeri gitu, kayak psikopat anjir. Bayangkan sampai 3 jam itu orang dibungkus jerik kayak gitu, kayak bagaimana ngos-ngosannya, hausnya gitu kan, terus panas lagi kan. Ini di Twitter sekarang teman-teman lagi trending, kalian bisa lihat itu ada, bahkan ada hashtag Gilang, ada hashtag Mas, ada hashtag dan lainnya gitu, nanti kalian cari, nanti gue tampilin dah. Nah di sini pun ngebuat para Twitter pun di Twitter tuh rame. Dan ternyata kasus ini itu bukan terjadi saat tahun ini teman-teman, bahkan di tahun 2018 itu sudah terjadi. Di sini beruntungnya itu si doi atau si pemeran utama itu berani speak up, berani berbicara di Twitter keluhannya gitu, dia curhat dan akhirnya sampai viral sekarang. Dan korban-korbannya yang di tahun 2018 pun sempet kayak marah gitu, pokoknya pakai bahasa Jawa lah, gua kurang ngerti gitu. Sampai yang makin bikin gua tuh kayak wow sekali tuh, sampai komedian Ernest Prakasa, stand up komedian ya, pernah foto bareng dengan si pelaku anjir, dengan si Gogi. Luar biasa ya, luar biasa. Ending di terakhir sini si Gogi pun meminta maaf dengan papan tulis kayak gitu ya. Oke teman-teman, seperti itulah berita yang lagi viral saat ini di Twitter dengan di Instagram. Gua udah ngejelasin sedikit kayak ringkasannya gitu, kronologinya seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa ambil maknanya kalau kita tuh jangan terlalu mudah percaya sama orang, apalagi sama orang yang baru kita kenal gitu loh. Karena kalau namanya orang yang baru kita kenal, kita tuh belum tahu pasti sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Bahkan nih ya, kita sudah kenal orang itu lama juga, kita belum tentu mengetahui pasti karakternya, sifatnya seperti apa kayak gitu. Jadi ya saran gua, sorry gua tadi sebutin si namanya. Ini si pemeran utama ini atau si korbannya ini, si doi ini, gue bilang dia hebat karena dia berani melawan dan dia berani speak up. Jadi nggak ada lagi yang namanya tuh sudah biar orang itu nanti kena apa-apanya gitu, nanti ujung-ujungnya bakalan ada korban baru kayak gitu. Itu yang gue acungkan jempol sama si doi ya. Jadi nanti kalian silakan ke Instagram lagi, silakan kalian ke Twitter, nanti kalian klik saja situ hashtagnya yang lagi trend. Nanti situ kalian bisa tahu siapa si pemilik atau siapa akun aslinya si doi itu ada di Twitter, kalian bisa klik nanti. Jadi ya teman-teman, seperti inilah video gua. Kalau kalian suka dengan video gua, silakan kalian like, silakan kalian klik tombol subscribe, dan mungkin kalian bisa komentar di bawah. Mungkin gua penjelasannya tuh masih kayak sulit diterima atau gimana gitu, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video saya sampai terakhir ini. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa lagi di next video di hari Rabu. Oke, sampai jumpa.